Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Matematika Pak Anton, channel belajar matematika. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal yang sangat mirip dengan USBN Matematika Peminatan tahun 2019 bagian yang kedua. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk mengklik subscribe dengan loncengnya. Jika suka silahkan klik like, dan jika ada pertanyaan, koreksi silakan isi kolom komen. Kita lanjut ke soal nomor 14. Suatu mesin diprogram untuk menggerakkan sebuah alat penggores sedemikian hingga posisi alat tersebut dinyatakan dengan X sama dengan cos 4T dan Y sama dengan 2 cos 3T. Kecepatan gerak alat tersebut dinyatakan saat T dinyatakan dengan V sama dengan akar dx dt kuadrat ditambah dy dt kuadrat dalam satuan cm per detik. Tentukan kecepatan gerak alat saat T-nya sama dengan V/2. Nah, berarti ini adalah prinsip kita menentukan turunan ya. Kita punya X sama dengan 3 cos 4T, berarti kita turunkan terhadap T, karena ditanya adalah dx dt. Berarti dx dt sama dengan 3 min sin 4T. Kenapa min sin? Karena turunan dari cos adalah min sin. Min sin 4T. Dan kita turunkan 4T ini yaitu dikali 4. Maka kita peroleh dx dt adalah min 12 sin 4T ya. Begitu juga dengan Y sama dengan 2 cos 3T, maka dy dt sama dengan 2 min sin 3T, turunan cos itu min sin, dan turunan 3T adalah 3. Maka hasilnya adalah min 6 sin 3T. Sehingga kita punya V tadi adalah akar dari dx dt kuadrat ditambah dy dt kuadrat. Kita ganti dx dt dengan dy dt. Ini dia. Berarti min 12 sin 4t dikuadratkan ditambah min 6 sin 3t dikuadratkan. Hasilnya adalah ini hasil kuadrat. Min 12 dikuadratkan 144 sin kuadrat 4t. Min 6 kita kuadratkan 36 sin kuadrat 3t. Nah, saat nilai T sama dengan V/2, maka nilai kecepatannya adalah, kita punya V itu adalah akar 144 sin kuadrat 4T ditambah 36 sin kuadrat 3T. Maka kita peroleh seperti ini. Ini dia, akar dari 144 sin kuadrat 4 dikali T-nya kita ganti dengan V/2. Ini dia juga sama. T kita ganti dengan V/2. Ini 4 dengan 2 bisa kita bagi, dapat 2. Nah, 2V ini nilainya adalah 360 derajat. Nah, V/2 adalah 90 dikali 3, maka 90 dikali 3 adalah 270. Maka kita perlu seperti ini. Jadi, 144 sin kuadrat 360 ditambah 36 sin kuadrat 270. Nah, sin 360 adalah 0 dan sin 270 adalah min 1. Berarti ini dia. Berarti 144 dikali 0 kuadrat, sin 270 adalah min 1, berarti min 1 kuadrat. Maka kita peroleh adalah akar 36, karena hasilnya 0, tinggal 36 kali 1, 36, akar 36 sama dengan 6. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 15, titik balik minimum dari Y sama dengan 2 sin X kurang 3 pada X antara 0 sampai V. Ya, solusinya yang perlu kita ingat bahwa saat fungsi itu optimum, baik minimum dan maksimum, maka turunan pertamanya adalah 0. Dalam hal ini kita punya fx sama dengan Y sama dengan 2 sin X kurang 3. Berarti ini kita turunkan dulu. Maka kita dapat f absen X sama dengan 2 cos X. Sin turunannya adalah cos. Nah, karena kita ingin menjadi minimum, maka 2 cos X sama dengan 0, artinya cos X sama dengan 0. Ya. Berarti cos berapa dia 0? Adalah cos V/2. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa X sama dengan V/2 ditambah K2V atau X sama dengan min V/2 ditambah K2V. Nah, dari sini untuk X sama dengan V/2 ditambah K2V, jika K-nya 0, maka kita dapat X-nya V/2. Jika K-nya 1, ya
Kalau K-nya 1 maka dia lewat dari batas karena menjadi 2V. Karena batas kita hanya sampai V. Nah, untuk X sama dengan, jadi ada yang kedua, X itu adalah min V per 2 tambah K2V, tidak memenuhi. Ya, karena kalau K-nya 0 nanti hasilnya negatif, sedangkan nilai X kita nggak boleh negatif. Kalau K-nya 1 jelas ini 2V dikurang V per 2 berarti 1,5. Sedangkan batas V itu adalah 1. Ya, sehingga nilai X yang mungkin adalah ini. X sama dengan 0 kita ambil untuk ujung selang. Jadi prinsip mencari nilai optimum juga kita gunakan ujung-ujung selang interval. 0 dengan V kita ambil, kemudian V per 2 tadi. Nah, sehingga untuk X-nya 0, maka kita peroleh Y sama dengan 2 sin 0 kurang 3. Berarti hasilnya min 3. Ya, karena sin 0 hasilnya 0. Jadi Y sama dengan min 3. Untuk X sama dengan V juga begitu. Y sama dengan 2 sin V kurang 3. Sin V itu nilainya 0. V juga hasilnya min 3. Nah, untuk V per 2, ya berarti 2 sin V per 2 kurang 3. Berarti kita peroleh sin V per 2 adalah nilai 1 kurang 3. Berarti 2 kurang 3 adalah min 1. Nah, dari sini nampak bahwa ya nilai titik balik minimumnya terletak pada 0,-3 atau V,-3 ya. Jadi dari jawaban yang ada, maka jawaban yang cocok adalah A. Soal nomor 16, pembangunan sebuah gedung akan diselesaikan dalam X hari dengan biaya pembangunan per harinya adalah 2/3 X ditambah 600 per X ditambah 400 juta rupiah. Tentukan biaya minimum. Sama seperti tadi, ya kita punya BX 2/3 X tambah 600 per X tambah 400. Ini 600 per X ini kita rubah menjadi ini. Berarti 600 X pangkat min 1. Ya. Berarti turunannya adalah 2/3 X adalah turunannya 2/3. 600 X pangkat min 1 turunannya adalah min ke depan jadi min, pangkatnya kurang 1 jadi min 2. Ya. Berarti kita jadikan positif, berarti B absen X sama dengan 2/3 dikurang 600 per X kuadrat. Nah, agar biaya pembangunan minimum syaratnya adalah turunan pertamanya 0. Artinya 2/3 kurang 600 per X kuadrat adalah 0. 600 per X kuadrat pindahkan ke kanan, jadi ini dia. Ya, 2/3 sama dengan 600 per X kuadrat. Ini bisa kita bagi 2 dapat 300 ya. Artinya X kuadrat kali silang sama dengan 900. 3 kali 300, 900. Dari sini kita dapatkan X adalah 30. Nah, karena X kita 30, maka biaya yang kita dapat BX tadi adalah 2/3 X tambah 600 per X tambah 400. Berarti 2/3 kali 30, ini dia, tambah 600 per 30 tambah 400. Ini kita bagi dapat 10. Ini kita bagi dapat 20. Ini 10 ya. 10 kali 20, 20. Ini juga 20, ini 400. Berarti 440 juta. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 17, luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan min X kuadrat tambah 2X tambah 8 dan sumbu X adalah. Jadi solusi cepatnya begini saja. Jika diketahui daerah yang dibatasi oleh kurva dan sumbu X, maka luas itu adalah D akar D per 6A kuadrat ya. Dimana D itu adalah B kuadrat kurang 4AC. Nah, kita punya Y sama dengan min X kuadrat tambah 2X tambah 8. Artinya A-nya min 1, B-nya 2, C-nya 8. Maka nilai D tadi adalah B kuadrat kurang 4C. Maka B kita ganti 2 kuadrat kurang 4 kali min 1 A-nya, C-nya 8. Berarti 4 tambah 32 yaitu 36. Nah, dari sini dapat kita peroleh luasnya ya, D akar D per 6A kuadrat berarti 36 akar 36 per 6A kuadrat berarti min 1 kuadrat. Akar 36 adalah 6, maka bisa kita coret. Ini dia ya. Berarti 36 per 1. Berarti hasilnya adalah 36. Jadi jawabannya adalah E.
Soal nomor 18, hasil dari integral 6 cos pangkat 5 3x sin 3x dx. Ya, solusinya. Jadi ini adalah soal integral yang diselesaikan dengan metode substitusi ya. Jadi kita misalkan yang pangkat tertinggi dalam hal ini adalah cos pangkat 5. Berarti cos 3x itu yang kita misalkan. Berarti cos 3x adalah U, maka turunannya min 3 sin 3 dx sama dengan du. Karena cos turunnya min sin, 3x turunnya 3, berarti min 3 sin 3x dx. Dari sini dx sama dengan du per min 3 sin 3x. Nah, sehingga kita punya integral tadi ya, 6 cos pangkat 5 3x sin 3x dx itu sama dengan ini dia. Berarti 6 u pangkat 5 sin 3x dx-nya kita ganti dengan du per min 3 sin 3x. Ini bisa kita bagi ya, tinggal 2. Nah, ini dia. Berarti min 2 u pangkat 5 ya, du. Integralnya adalah karena dia pangkat 5 menjadi pangkat 6. Berarti min 2 u pangkat 6 per 6 gitu dia. Ya. Kita ganti u dengan cos 3x, maka dia ya, min 2 per 6 itu min sepertiga, U itu adalah cos. Jadi cos pangkat 6, 3x tambah C. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 19, himpunan penyelesaian dari cos 2x kurang 30 sama dengan setengah. Untuk x dari 0 sampai 180. Ya. Solusinya, cos 2x kurang 30 sama dengan setengah. Cos yang nilainya setengah adalah cos 60. Artinya, 2x kurang 30 sama dengan 60 tambah K 360 atau 2x kurang 30 sama dengan min 60 tambah K 360 ya. Dari sini kita dapat pindahkan X 30. Jadi 2x sama dengan 60 tambah 30, berarti ini 90. Kita bagi 2, berarti 45 tambah K 180. Nah, dari sini untuk K-nya 0 maka kita dapat X yang 45. Kalau K-nya 1, maka kita dapat 45 tambah 180. Ya, K-nya 1, artinya 225. Sedangkan batas kita adalah kecil dari 180. Jadi ini tidak memenuhi. Nah, yang ini, bagian kedua ini, di 2x sama dengan min 60 tambah 30 tambah K 360. Berarti ini min 30. Bagi 2 dapat min 15 tambah K 180. Nah, kalau K-nya 0 tidak memenuhi karena hasil nanti min 15, sedangkan X harus besar 0. Maka kita mulai K-nya 1 ya. Kalau K-nya 1 berarti min 15 tambah 180. Maka kita dapat X adalah 165 ya. Jadi kalau K-nya 2 berarti X sama dengan min 15 tambah 360 yaitu 345. Jelas ini tidak memenuhi batas X, berarti tidak memenuhi. Maka dari sini kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah 45 dengan 165. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 20. Diketahui segitiga ABC siku-siku di A jika sin B sin C 2/5 dan sin B kurang C adalah 3/10 X, maka nilai X yang memenuhi ya. Solusinya, karena dia segitiga siku-siku, pada segitiga jumlah sudut adalah 180, berarti A tambah B tambah C adalah 180. Karena A siku-siku berarti 90 tambah B tambah C adalah 180, maka jelas B tambah C-nya 90 ya. Nah, perhatikan bahwa sin B kali sin C itu adalah setengah cos B kurang C dikurang cos B tambah C. Nah, kita punya sin B kurang C ya, sin B kurang C yaitu 3/10 X sama dengan depan per miring. Nah, itu dia. Karena kita akan membutuhkan nilai cos. Dari sini kita hanya memperoleh sin. Dari sini dapat kita peroleh dengan cos dengan menggunakan bantuan segitiga siku-siku ya. Dia B per C, anggap sudutnya ini, berarti depannya adalah 3x, miringnya adalah 10. Dengan menggunakan teorema Pitagoras, maka kita dapat sampingnya adalah akar 100 kurang 9x kuadrat. Karena 10 dikuadratkan 100, 3x kita kuadratkan 9x kuadrat. Nah, berarti cos B kurang C adalah cos sami samping per miring,
Berarti sama dengan akar dari 100 kurang 9 kuadrat per 10. Ya. Nah, dari sini kita ganti sin B kali sin C nya 2 per 5. Ini 2 per 5 kali setengah cos B kurang C kita ini. Ya, akar 100 kurang 9 kuadrat per 10 dikurang cos B tambah C adalah 90. Ya. Ini kita bisa bagi dapat 2. Ya, berarti 2, 2, 4. Cos 90 hasilnya 0, berarti jadi kurang 0. Nah, ini kalikan silang ke sini. 2 kali 2 kali 2 ke sini, maka kita dapat 8. Akar dari 100 kurang 9 kuadrat kurang 0 gitu dia. Ya. Kita kuadratkan, maka kita dapat 64 sama dengan akar dikuadratkan hilang. Jadi 64 sama dengan 100 kurang 9 kuadrat. Artinya 9 kuadrat itu adalah 100 kurang 64. Artinya 9 kuadrat adalah 36. T kuadrat adalah 4. Jelas X sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 21, koordinat titik fokus parabola X tambah 2 kuadrat tambah 24 sama dengan 8Y. Ya. Solusinya, jika kita punya parabola seperti ini, X kurang A kuadrat sama dengan 4P, Y kurang B, berarti puncaknya adalah A, B. Ya. Dari sini, ya, fokus itu adalah A, B tambah P. P itu perlu dari 4P ini. Ya. Maka dari soal kita punya X tambah 2 dikuadratkan tambah 24 sama dengan 8Y. 24 kita pindah jadi begini. Berarti X tambah 2 kuadrat sama dengan 8Y kurang 24. Angka 8 kita keluarkan, ini dia. 8, berarti X tambah 2 kuadrat sama dengan 8Y kurang 3. Artinya puncak kita adalah min 2,3 dan 4P adalah 8. Berarti jelas P-nya 2. Karena kita punya puncak dan P, maka kita dapat fokus yaitu A, B tambah P, berarti min 2,3 tambah 2. B kita 3, P kita 2. Berarti min 2,5. Sehingga jawabannya adalah A. Soal nomor 22, persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 6X tambah 2Y kurang 15 sama dengan 0 pada titik 7,2 adalah. Jadi solusinya, kalau mencari persamaan garis singgung melalui titik, kita gunakan prinsip membelah 2. Ya. Ini dia prinsip belah 2. Kita punya X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 6X tambah 2Y kurang 15. X kuadrat itu menjadi X1. Titik kita adalah 7,2. Kita anggap X1 Y1 adalah 7,2. Nah, X kuadrat ini menjadi X1X, Y kuadrat menjadi Y1Y. X itu menjadi setengah X tambah X1 tambah 2 dikali Y itu adalah setengah Y tambah Y1 kurang 15. Kita ganti X1 Y1 nya, ini dia. PT X kali 7, Y kali 2, 6 kali setengah 3, berarti kurang 3, X tambah 7, 2 kali setengah 1, berarti tidak tulis, berarti Y tambah 2 kurang 15. Maka kita dapat 7X tambah 2Y kurang 3X kali ke dalam, kurang 21, tambah Y tambah 2 kurang 15. Kita dapat 4X tambah 3Y kurang 34 sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah E. Soal nomor 23, diketahui vektor A 2I kurang 3J tambah K, B itu I tambah J kurang 2K, dan C itu min I tambah 2J kurang K. Jika D sama dengan A kurang 2B tambah C, maka panjang vektor D. Ya, kita punya D A kurang 2B tambah C. Kita ganti A ini dengan vektor ini. Berarti A kita tulis dalam bentuk matrik kolom. Berarti 2 min 3 1 dikurang 2 kali 1 1 min 2 ditambah min 1 2 min 1. Ini kita kali kedua ke dalam. Berarti 2 2 min 4. Nah, kita jumlahkan seletak, maka kita peroleh D itu adalah 2 kurang 2 tambah min 1 min 1, min 3 kurang 2 tambah 2 adalah min 3, min 1 kurang min 4, 5 kurang tambah min 1, 4. Nih. Sehingga panjang D itu adalah akar dari min 1 kuadrat tambah min 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Berarti
1 tambah 9 tambah 16 yaitu akar 26. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 24, diketahui vektor A 32-1 dan B 22x ya. Jika panjang proyeksi vektor A pada B adalah 3, maka nilai x yang memenuhi adalah. Jadi solusinya panjang proyeksi vektor A pada B itu adalah A titik B per panjang B. Dalam ini berarti panjang proyeksi vektor kita adalah 3, berarti 3 sama dengan A titik B, berarti 32-1 dikali 22x per akar vektor B 2 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah x kuadrat. Maka kita dapat ini 6, 4, berarti 6 tambah 4 tambah min x, ini dia akar dari x kuadrat tambah 4 tambah x kuadrat. Kita kalikan ke sini, berarti 4 tambah 4, 8, berarti 3 akar 8 tambah x kuadrat sama dengan 10 kurang x. Kita kuadratkan, maka kita dapat 9, berarti 3 dikuadratkan 9, akar dikuadratkan hilang akarnya, berarti 9 kali 8 tambah x kuadrat sama dengan 100 kurang 20x tambah x kuadrat. Nah, berarti kita pindahkan ke kiri semua. Berarti ini kali ke dalam 72 tambah 9x kuadrat kurang 100 tambah 20x kurang x kuadrat sama dengan 0. Maka kita dapat 9x kuadrat kurang x kuadrat 8x kuadrat. 20x tetap, 72 kurang 100 adalah min 28. Kita bagi 4 dapat 2x kuadrat tambah 5x kurang 7. Nah, ini bagian ini kita faktorkan, dikali dia min 14, dijumlah dia 5, berarti di ujungnya kita kali 2 dengan min 7 ini, berarti dikali dia min 14, dijumlah dia 5, maka kita dapat ini dia plus 7 kurang 2 ya. Karena dia ada di koefisien kuadrat adalah angka 2, maka ada angka 2 per 2 per 2. Jadi ini x sama dengan min 7 per 2 atau x sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 25, garis Y sama dengan 3x tambah 1 diputar dengan rotasi 0,90 derajat, kemudian dicerminkan terhadap sumbu x. Persamaan bayangannya adalah, misalkan titik x, y adalah titik pada garis Y sama dengan min 3x tambah 1. Kita rotasikan terhadap 90 derajat. Kita anggap x, y tadi, ini dia cos min sin, sin cos kali x, y. Berarti 0 min 1, 1, 0 x, y. Ya, maka kita dapat 0 tambah min y, kan baris kali kolom, x tambah 0. Berarti ini min y, x. Nah, min y, x ini kita cerminkan terhadap sumbu x. Ya, ini dia. Berarti dia berupa tanda pada bagian posisi ordinat, dalam ini x, berarti min y, min x. Yang ini menjadi x aksen, y aksen. Artinya min y sama dengan x aksen, maka y sama dengan min x aksen. Kita anggap persamaan pertama, min x sama dengan x aksen, maka x sama dengan min y aksen. Persamaan kedua, maka persamaan 1, 2 itu kita substitusi ya ke garis min 3x tambah 1. Berarti dapat min x aksen sama dengan min 3 min y aksen tambah 1. Kita hilangkan aksennya, berarti min x sama dengan 3y tambah 1, karena ini min kali min plus. Artinya 3y itu adalah min x kurang 1. Jadi jawabannya adalah C. Oke. Terima kasih sudah menonton video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk persiapan menghadapi USBN Matematika Peminatan tahun 2019. Sekali lagi jangan lupa untuk mengklik subscribe dengan loncengnya. Jika suka silahkan klik like, dan jika ada pertanyaan, koreksi silahkan isi kolom komen. Oke, terima kasih, tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.